Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku di dalam Kristus. Perkenankan saya menyapa Shalom. Doa saya, semua saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena itu mari kita persiapkan diri untuk menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. Setiap hari selalu baru. Karena itu pada hari ini kami dapat menikmati hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas hidup kami membuka hati lebih dulu untuk mendengar firman disampaikan kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu tetap percaya diri atau PD. Kejadian 40 ayat 7 berkata demikian. Lalu ia bertanya kepada kedua pembesar Fir'aun yang ditahan bersama dia dalam rumah tuanya itu, mengapa mukamu muram hari ini? Nah saudara, Yusuf punya alasan untuk bersedih hati, bahkan frustrasi atas kemalangan yang menimpanya. Ia dijual saudaranya sendiri, ia menjadi budak, saudara-saudara. Ketika ia memilih taat kepada Tuhan, serta menjauhkan diri dari dosa di rumah sang tuan, yaitu Tuan Potifar, ia justru mendapat celaka. Ia difitnah oleh istri Potifar, melakukan perbuatan amoral kepada dirinya, lalu ia dijebloskan oleh Potifar masuk penjara. Nah saudara, ia bisa saja larut di dalam kemarahan, kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kedongkolan yang luar biasa. Ia dalam keadaan seperti ini tetap bersandar kepada Tuhan. Dalam situasi demikian, ia bahkan sangat peduli dengan orang lain. Dengan istilah lain, ia percaya diri, ia tetap pede sebagai seorang hamba Allah. Nah saudara, tidak heran jika sang kepala penjara memberinya kepercayaan penuh untuk mengurus dan memperhatikan para tahanan. Bacalah Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Ia melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Suatu pagi, saat melihat dua tahanan bermuka muram, ia pun menanyakan kondisi mereka. Dengan pimpinan Roh Kudus, ia dapat menafsirkan mimpi mereka. Bacalah ayat 8. Perhatian tulus yang ia berikan itu kelak menghasilkan buah yang sangat menakjubkan. 2 tahun kemudian, saudara, salah satu mantan tahanan itu menceritakan kisahnya kepada Fir'aun. Bacalah Kejadian 41 ayat 12. Sehingga akhirnya Yusuf menjadi penguasa yang menyelamatkan negeri Mesir, karena ia dapat menguraikan dan menjelaskan mimpi Fir'aun, dan apa yang dia jelaskan itu terjadi benar-benar. Akhirnya ia menjadi penguasa Mesir, orang kedua sesudah raja. Bukankah ini sesuatu yang hebat, saudara? Karena itu jangan menganggap dirimu remeh sebagai anak Tuhan, lalu minder. Jangan, saudara. Harus percaya diri bahwa engkau adalah anak Tuhan, di mana Roh Allah menguasai saudara. Dan Roh Allah itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Mesti percaya diri, karena saudara disertai oleh Roh Kudus. Nah saudara, mungkin hidup kita tidak sedramatis kisah Yusuf.
Ada hal-hal yang bisa membuat kita berkubang dalam duka, berputus asa, bersikap apatis kepada orang lain, gak peduli, serta mengasihani diri sendiri. Nah, hidup kita bahkan turut membuat dunia sekitar kita semakin suram kalau begitu. Hidup kita bukan turut membuat dunia sekitar kita semakin baik, tetapi malah semakin tidak baik. Dari Yusuf hendaknya kita belajar untuk menjalani hidup dengan berserah kepada Tuhan, sembari tetap menaburkan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan bisa bermakna sangat besar bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri di masa yang akan datang. Karena itu saudara, tetaplah pede sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang kekasih Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Saya tutup dengan kalimat ini. Alih-alih hidup mengasihani diri dan larut dalam kepedihan, lebih baik kita berserah kepada Tuhan dan tetap menaburkan kebaikan. Amin. Kita satu di dalam doa. Kami sadar ya Tuhan, Yusuf mempunyai alasan untuk marah karena dia difitnah. Mempunyai alasan untuk bersedih hati, pahit hati, kecewa, frustrasi. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, Yusuf tetap percaya diri. Itu sebabnya ya Tuhan, akhirnya dia mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Dengan hikmat Roh Kudus, dia bisa menolong orang yang di dalam tahanan, dan akhirnya dia dipanggil oleh Firaun. Dan dengan hikmat Roh Kudus bisa menguraikan arti mimpi daripada Firaun. Dan apa yang diartikan itu terjadi sungguh-sungguh. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua sesudah Firaun menguasai seluruh negeri Mesir. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Ajar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami harus tetap percaya diri, tidak minder, tidak merasa diri kami ini remeh. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami dimanapun kami berada dan dalam menghadapi masalah yang bagaimanapun, kami tetap percaya Tuhan beserta dengan kami. Kalau Tuhan beserta dengan kami, siapa yang dapat mengganggu gugat kami? Siapa yang dapat mengalahkan kami? Tidak ada. Terima kasih banyak Bapak, Engkau begitu baik. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.